Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Rindi Astika Yulena. Dimana lagi kalau bukan di Prof Musa menjawab di channel Musa Asari Channel pastinya. Alhamdulillah hari ini kita bersama Prof Musa lagi. Apa kabar Prof? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Long time no see. Oh. Kayaknya saya ada 1 bulan nih teman-teman tidak berjumpa dengan Prof Musa, jadi kangen banget dengan beliau. Gitu Dan ya? alhamdulillah semakin sehat walafiat, semakin montok. Berarti kenapa montok itu? Ini berisi gitu ya, semakin berisi pasti ini banyak mengkonsumsi ini makanan-makanan yang dari golongan apa darah A gitu ya, diet golongan darah A. Aku darah B, kamu jangan ganti-ganti lah. Bukannya kemarin C? Atau kita mau cari lagi yang satu? Boleh. Yang belum Kalau ada. gitu kita ini bisa mix ya golongan darah. Ada ya golongan darah mix ya, Prof? Ada. Ada apa namanya, Prof? Namanya? Ya, golongan darah mix. Golongan darah mix. Oke, tapi teman-teman kita sebenarnya tidak akan mengobrol tentang golongan darah ya hari ini ya. Karena kalau kita mau ngomongin tentang golongan darah, kita kan harus mengundang pakarnya. Tapi masalah hari ini kita tidak mengundang pakar tentang golongan darah. Tapi jangan khawatir. Suatu saat ya Prof ya, boleh ya kita ngundang yang punya pengetahuan atau profesional di bidang tadi pemahaman tentang golongan darah dan lain sebagainya. Boleh ya Prof? Boleh. Oke. Golongan darah kaitannya dengan cinta. Iya, lagi-lagi metafisika. Oh iya ini Prof, ini jadi kemarin nih saya mau cerita ya Prof ya. Kemarin saya kan ikut acara diskusi, tepatnya bukan ikut sih Prof, memang saya sebagai moderator ya kebetulan. Dan di acara diskusi itu berbicara tentang isu-isu sosial dan menurut saya isu sosial ternyata sangat menarik ya untuk diperbincangkan ya Prof ya, dan tiada akhir kalau kita berbicara tentang isu sosial. Nah kemarin itu isu sosialnya itu antara misalnya kita membandingkan antara isu sosial yang ada di Indonesia dan juga di negara lain. Kebetulan narasumbernya itu dari negara Belanda dan juga dari Australia kemarin, dan memang di situ menarik sekali dibahas bahwa ada perbedaan antara isu sosial di negara Indonesia dan juga di negara-negara seperti di Eropa tadi, di Belanda dan juga di Australia, yang benua tetangga kita kan gitu Prof. Jadi kalau menurut Prof Musa sendiri di Indonesia ini kan sebenarnya belum berakhir ya permasalahan tentang sosial, dan kenapa semakin majunya sebuah peradaban, maksudnya Indonesia secara SDM kan semakin maju dan dalam segi penghasilan pun kita juga semakin maju, tetapi kenapa isu-isu sosial itu belum juga dapat kita berantas yang negatifnya, maksudnya Prof, misalnya ya tentang kemiskinan, tentang isu-isu gender, isu lingkungan. Nah itu kenapa sebenarnya Prof? Iya, pertama karena kemiskinan ya. Kemiskinan itu kan berpengaruh sangat luas dalam kehidupan masyarakat ya. Orang kalau miskin kan tingkat sosialnya kan rendah, dan sama itu kesenjangan sosial kita kan tinggi ya toh? Antara kota desa kaya miskin itu, bahkan ketimpangan itu menciptakan kekerasan. Bahkan dalam dunia politik kesenjangan sosial itu kan diperdagangkan. Bahkan dalam transaksi politik, kesenjangan sosial itu menjadi tema bisnis yang menarik. Sebagai contoh namanya, pembangunan wilayah, pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang tingkat kemiskinannya itu tajam. Orang kalau mau memasuki wilayah itu kan mesti harus menghadapi konflik kesenjangan sosial. Sehingga dalam wilayah-wilayah tertentu itu kelompok-kelompok itu bermain kan untuk bisa mendapatkan bagian dari pembangunan ekonomi. Ini enggak sih Prof, itu oligarki enggak maksudnya Prof? Ngarahnya ke oligarki enggak? Oh enggak, ini umum aja. Karena sejak dulu sampai sekarang kan kesenjangan sosial itu tetap tinggi, dan itu menjadi masalah yang terus-menerus, tidak pernah ada solusinya kan.
di pemerintahan yang manapun, cuma zaman Soekarno, zaman Pak Harto apalagi, zaman Habibie, zaman semua kan kesenjangan sosial itu masih tetap tajam. Dan ada orang yang memang memanfaatkan kesenjangan sosial itu untuk dia menguasai sebuah wilayah. Jadi menurut saya tema-tema sosial kenapa tidak pernah berakhir? Karena problem kemiskinan yang pertama kan. Kedua juga problem kebodohan tingkat pendidikan kan. Dan yang ketiga karena politik pemecah belah. Itu kan sejak Belanda. Belanda memasuki Indonesia kan menggunakan dengan pendekatan perpecahan konflik kan. Banyak sekali lah cerita konflik itu. Jadi yang menderita di sini adalah wanita. Wanita sumber masalah juga di situ karena dia. Kenapa, Prof? Karena dia kan wanita orang yang sumber masalahnya. Iya, kan wanita itu kan menjadi problem utama dalam tingkat kesenjangan sosial. Sehingga wanita itu bahkan dalam kehidupan masyarakat tertentu dia nggak berdaya. Bahkan bukan cuma nggak berdaya, tidak diberdayakan. Contohnya, Prof? Misalnya. Contohnya ya, perempuan kan tidak mendapatkan hak sebagai pribadi yang bebas. Karena dominasi laki-laki itu masih dipelihara oleh agama maupun oleh budaya tertentu. Budaya tertentu kan menomorduakan perempuan. Perempuan di kasta kedua gitu ya. Nah, iya, lapisan kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Karena gitu itu ya. sekarang orang menuntut persamaan hak buat perempuan. Dan ini kan tetap sampai sekarang menjadi perjuangan. 30% siapa yang perempuan kan masih belum tercapai kan? Iya, representasi perempuan ya, 30% dalam kuota ini parlemen. Iyalah, contohnya. belum pernah toh. Dalam apa istilahnya, kalau dalam representasi nyata untuk 30% iya tercukupi, tapi dalam yang betul-betul real duduk tidak tercukupi kan, Prof, tidak sampai kan. Ya memang kan itu sejak dahulu sampai sekarang kan. Dari zaman Indonesia pemilu terbuka ya, Prof ya. Kan tetap perempuan itu menjadi objek daripada subjek. Sebagai contoh, makanya pemerkosaan itu sebenarnya juga bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi kan yang menonjol kan laki-laki. Pernah nggak diekspos pemerkosaan perempuan atas laki-laki? Dalam kehidupan awas saja kan selalu di bawah meja. Orang masih tidak bisa bicara terbuka dalam soal kayak gitu kan. Padahal itu kan banyak sekali korbannya kaum perempuan. Jadi kaum perempuan berteriak paling lantang dalam soal tadi itu, dalam soal apa isu sosial tadi ya. Cuman terkadang kalau kita berbicara tentang isu gender ya, Prof ya, kan sampai detik ini pun tidak ada akhir ya, Prof ya, tidak ada akhir dalam arti ketika kita melihat tadi, saya tertarik sekali ketika Prof mengatakan bahwa di parlemen pun 30% kuota yang memang direpresentatifkan dalam real kenyataannya 30% itu masih jauh dari rata-rata kan gitu ya, Prof ya. Itu apakah karena begini, kebanyakan masyarakat itu selalu menganggap bahwa ya perempuan itu hanya bisanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Benar nggak sih, Prof? Masih ada fenomena yang masih menganggap perempuan hanya bisa di situ aja gitu loh. Kemudian terkait tadi kemiskinan. Kenapa kok kemiskinan di Indonesia ini seolah-olah sudah ada yang mensistemasikan? Apakah betul kemiskinan di Indonesia itu memang sudah terstruktur? Boleh dijawab, Prof? Iya, memang kemiskinan itu berdimensi struktural. Ya kan? Sebagai contoh, struktur sosial yang punya kelas tinggi, kan anaknya lahir sudah kaya. Privilege sendiri. Iya, gitu. Contohnya anaknya sultan. Betul. Dan dia punya harta besar yang diwariskan turun-temurun. Dan itu juga menjadi tradisi yang diteruskan ke konglomerasi. Kan konglomerasi juga melahirkan kayak gitu. Hanya berkembang ke politik menjadi dinasti segala macam. Nah,
ini mungkin kalau kita pikirkan lebih jauh karena mungkin pendidikan. Pendidikan, dosen-dosen itu kebanyakan masih didominasi oleh laki-laki kan? Iya. Ya benar nggak? Betul, secara logika betul. Mas Wahyu bagaimana? Di tempat Mas Wahyu juga gitu kan? Iya. Rata-rata sih memang begitu sih. Begitu Prof. ya. Coba disejajarkan yang lain. Sebagian gubernur laki-laki atau perempuan? Kebanyakan laki-laki. Nah, bupati, Sama juga, iya. nah ya, tokoh agama, Kebanyakan laki-laki nah, juga. pengusaha. Rata-rata laki-laki. Lah ya kan faktanya di dalam kehidupan agama, dalam kehidupan budaya juga sama kan. Faktanya kita lihat kalau kita bicara ekonomi, bicara agama, bicara budaya, bicara perguruan tinggi, bicara pemerintahan, kan masih didominasi oleh Kaum laki-laki. Tapi Prof gini, ketika kita sudah tahu ya, dalam arti orang-orang yang memiliki SDM tinggi, kan sudah mengerti artinya tidak ada istilah kaum patriarki lagi kan, bahwa ya patriarki itu jangan menindas kaum feminisme gitu, istilahnya seperti itu. Tetapi faktanya seperti yang Prof Musa sampaikan ini, kebanyakan yang mendominasi forum-forum publik ini adalah kaum laki-laki. Kenapa kok kita yang perempuan, saya ya, bukan kita ya Prof ya, saya yang perempuan gitu, kenapa tidak selalu tidak bisa di nomor 1 ketimbang laki-laki? Kenapa kok tidak diberikan kesempatan kepada kalangan perempuan? Padahal yang suka berteriak itu kan bukan kalangan perempuan juga, banyak saya mendengar pesohor-pesohor yang mengatakan kaum laki-laki ini ya Prof. Yuk, kaum perempuan boleh kok menjadi representasi, atau kaum perempuan juga bisa kok setara dalam hak asasi pekerjaan. Tapi buktinya tetap aja kaum perempuan di nomor 2 kan dalam lapisan sosial. Apakah itu hanya sekedar ucapan di mulut saja untuk menghibur hati perempuan, atau memang karena ketidakmampuan dari golongan saya gitu, golongan perempuan untuk mengimbangi laki-laki, Prof? Tapi pengalaman saya ya, mahasiswa yang cum laude itu sebagian besar perempuan. Iya. Di mana-mana di kampus-kampus mana, dan perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Iya. Dia bisa ditinggal, dia bisa hidup sendiri, cerai, bertahun-tahun dia nggak kawin lagi. Tapi kaum laki-laki belum sampai setahun udah cari lagi. Jadi dari ketahanan mental, kekuatan menghadapi tantangan, dan kekuatan itu lebih kuat perempuan. Dan perempuan juga hanya perempuan yang bisa menghadapi antara hidup dan mati ya ketika melahirkan. Oh iya, pokoknya luar biasa deh. Aku juga memuja perempuan. Saya nggak bisa hidup tanpa perempuan. Pemuja perempuan, iya. Oh iya, saya tadi baru ditanya sama Ilham. Saya bilang orang yang paling berjasa pada saya adalah kaum perempuan. Baik direpresentasikan oleh ibu saya, maupun oleh istri saya. Dan perempuan itu luar biasa kok. Aku takut sama perempuan. Aku kalau ditinggal aku sendiri nggak bisa hidup. Jadi ini jangan-jangan itu memang diciptakan ya oleh para kaum laki-laki. Jadi contohnya dominasi agama terhadap laki-laki besar. Kok nggak ada ya tokoh nabi perempuan itu kayaknya? Ada nggak sih ya nabi perempuan? Aku rasanya kalau sampai detik ini saya memang belum pernah dengar ya Prof. Nabi perempuan kita nggak pernah dengar ya toh. Kecuali kalau ya itu tadi isu-isu sosial yang mendekati ke ini ya, yang sesuatu yang saat ini fenomena yang tidak masuk akal, yang tiba-tiba ada perempuan ngaku sebagai nabi, itu pernah, kalau nggak salah itu pernah saya nonton itu. Oh iya pernah ya. Nah tapi itu kan fenomena-fenomena yang memang kayak nabi itu yang kemarin yang di Jakarta itu siapa sih? Ada itu saya lupa itu. Ada perempuan mengaku sebagai nabi gitu kan, tapi itu kan bukan sesuatu yang memang bisa kita percayai ya kan Prof. Gitu. Iya, nabi nggak ada ya. Wali ada nggak? Bahkan sampai detik ini saya belum pernah dengar. Hah? Ada kok. Tapi dia wali atau sufi? Dikatakan wali juga ya. Oh ya baguslah masih ada wali perempuan. Aku pikir sudah nggak ada ya perempuan tuh. Jadi perempuan tamat gitu. Jadi di agama udah tamat, tapi enggak ya. Syukurlah kalau ada nabi perempuan
Mungkin enak jadi umatnya ya. Tapi gini, Prof, Gimana? terkait hal seperti itu ya, Prof, ya. Kalau menurut saya ya, sebenarnya bisa jadi ini ya, maksudnya ketika memang ada hal-hal demikian, ya pasti sudah ada sebab akibat atau akibat sebab yang dipertimbangkan oleh Tuhan mungkin ya. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan gini, jangan pernah seorang pemimpin utama itu adalah perempuan katanya. Nanti kalau perempuan yang menjadi pemimpin utama bisa hancur sebuah yang telah dibangun, peradaban yang telah dibangun. Katanya saya pernah dengar dulu itu ketika saya pernah diskusi-diskusi di warung kopi gitu. Saya masih berpikir kenapa ya kok bisa seperti itu? Emang salahnya perempuan itu di mana gitu ketika harus memimpin? Padahal kami perempuan nih, kami perempuan itu logika dan juga intuisinya itu bergerak bersama gitu. Kan kalau laki-laki kan hanya logikanya saja yang berpikir kan, Prof ya. Memang logika yang berpikir ya, tapi terkadang intuisinya kan tidak dibarengi dengan logika. Misalnya kalau laki-laki 1 tambah 1 sama dengan 2 udah clear tuh, Prof ya. Kalau lagi mengerjakan satu hal gitu ya, kalau diganggu, kalau dipanggil kan laki-laki tuh kadang fokusnya nggak bisa terpecah belah. Nah kalau perempuan sambil gendong anak, sambil masak, sambil angkat telepon, sambil jualan online. Itu hebatnya perempuan. Bisa gitu. Hebat ya? Luar biasa hebat. Hebat ya. Tapi orang mengatakan secara kodrati dia tidak kuat. Iya, itu kenapa kok bisa? Ya karena ototnya juga kelihatan lebih berotot laki-laki. Tapi terus terkadang kecenderungan kodrati perempuan yang beda sama laki-laki. Sebagai contoh mamanya di aliran-aliran tertentu menstruasi itu kan dianggap sebagai apa ya? Kalau orang mengatakan darah kotor atau bahkan dia nggak boleh halangan tertentu. Iya. Itu kan pandangan yang harusnya dibongkar. Pandangan yang negatif seperti itu sehingga seakan-akan perempuan itu kodratnya berbeda sehingga dia dinomorduakan. Tapi di sini dalam konteks gender ya, Prof ya, antara perempuan dan laki-laki dan sebenarnya kalangan-kalangan feminisme ini bukan menuntut kesetaraan hak dalam arti saya itu bisa menjadi kepala keluarga melebihi laki-laki, bukan seperti itu ya konsep dari feminis lama sebenarnya. Kalau feminisme yang sekarang memang sedikit menurut saya juga tidak terlalu mendukung karena kadang memang ada yang di luar nalar berpikir saya yang agak tidak masuk akal. Tapi kalau berbicara feminisme lama itu kan maksud dari munculnya keinginan untuk setara dalam bekerja ya, Prof ya, dalam arti ketika laki-laki memang nanti digaji sekian ya perempuan itu juga berhak sama, atau misalkan di perusahaan laki-laki bisa jadi direktur, kenapa enggak perempuan tidak bisa menjadi seorang direktur? Bukan sama, gitu. Perempuan juga bisa lebih besar. Ya. Jadi jangan sama yang dituntut, karena perempuan bisa lebih besar dari penghasilan laki-laki. Iya. Misalnya kita pun bisa memiliki penghasilan yang lebih besar. Tapi dari istilahnya konteks dari munculnya feminisme itu kan kita bukan memberontak untuk melawan laki-laki ya, Prof ya. Tapi kalau seiring dengan berjalan waktu, kalau saat ini kan konsepnya udah berubah. Yang saya lihat ya, Prof. Gimana perubahannya? Misalnya contoh ya, kadang ada feminisme modern yang mengatakan tidak menikah itu juga hak diri sendiri, atau misalkan tidak bisa masak pun haknya si perempuan selama memang kita bisa jajan dan lain sebagainya. Misalnya contoh, memang iya itu memang hak kita, tapi sebagai seorang perempuan gitu ya, kita pun tidak ada salah ya, Prof. Misal kalau kita bisa masak dan mau memasak untuk suami di rumah kan menurut saya pun tidak jadi masalah gitu loh. Cuman kadang feminisme baru tuh berpikir bahwa ngapain saya harus masak, kan kita kesetaraan tuh antara laki-laki dan perempuan sama. Iya memang, cuman kan ada rasa sebagai seorang perempuan yang di dalam hati yang paling kecil menjadi seorang perempuan yang bisa memasak itu kan sangat nikmat ya menurut saya ya gitu loh. Kenapa enggak kalau memang kita punya waktu dan bisa mengatur waktu bekerja,
mengurus rumah tangga it's okay sih kalau menurut saya gitu loh. Iya, ya ada persamaan untuk hal tertentu, tapi Iya. bukan berarti semuanya harus Iya, sama. betul. Karena ada kodrat yang memang berbeda. Sebenarnya yang jadi masalah itu bisa saling menghargai. Dan kalau semua sama malah nggak ada harmoni ya. Harmoni itu kan bisa diciptakan karena ada berbagai masalah yang berbeda kan. Iya, Kalau nggak ada kan nggak ada harmoni. betul. Biarin aja sih kalau menurut saya asal orang bisa saling menghargai, menghormati ya. Menghargai atas keperempuanannya itu sendiri kan. Tapi kalau sudah tiba-tiba laki-laki mendominasi, seakan-akan dia boleh melakukan apa saja. Nah ini yang saya kira berlawanan dengan apapun lah, agama, hukum, Betul. pendidikan juga. Ya, saya kira itu. Betul. Jadi mungkin kalau kita berbicara tentang tadi ya isu-isu gender tadi, isu sosial tentang perempuan ya Prof ya, ada catatan penting di dalam pemikiran saya bahwa sebenarnya kalau laki-laki itu tidak memandang atau tidak bersifat patriarki kepada perempuan, mungkin akan bisa damai-damai saja ya, karena saya ya Prof ya tipikal itu alpha female ya Prof ya. Dan ketika alpha female bertemu dengan sesama alpha, otomatis kan pasti ingin tetap mendominasi. Tetapi saya kembali lagi bahwa posisi saya adalah seorang perempuan, tidak mungkin dalam satu rumah tangga itu ada dua nahkoda ya Prof ya. Walaupun saya berdaya dalam segala hal, tapi saya tetap menghargai bahwa saya itu bukanlah nahkoda, ada nahkoda. Jadi biar salah satu bisa jadi nahkoda. Pengen jadi nahkoda? Bukan pengen dan tidak pengen ya Prof ya, saya punya keberdayaan untuk menjadi seorang nakoda, tetapi dalam sebuah istilahnya ya kapal ya, kita berharapnya hanya satu nakodanya gitu, supaya nanti tidak ada yang mungkin arah kompasnya ke utara tapi memaksa mau ke selatan, ke timur, barat biar satu nakoda. Cuman kita sebagai penumpang di situ gitu, atau bagian dari istilahnya kalau di dalam kapal tuh Prof ya, awak gitu ya bisa saling support gitu loh, saling tolong menolong gitu loh. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Iya, karena saya merasa saya nggak menghadapi persoalan ya soal kayak gitu. Bahkan saya punya anak satu-satunya yang perempuan. Iya. Dan saya merasa lebih dekat dengan yang perempuan. Jadi saya kira perempuan itu sekarang harus menjadi superior lah, perempuan itu. Bahkan sekarang di Kesultanan Ngayogyakarta kan sedang bermasalah sekarang ini siapa penggantinya. Penggantinya, benar. Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Padahal perempuan nggak masalah untuk menjadi ratu, pemimpin Seperti di Inggris gitu ya, Prof, Iya. di Iya. Royal Family gitu ya. Dan saya pernah menulis itu salah satu buku 80 tahun Sri Sultan Hamengkubuwono, nggak salah. Saya melihat bahwa kemajuan pemikirannya Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah menghargai kaum perempuan, bahkan penggantinya itu sudah digadang-gadang perempuan pembayun itu kan. Saya kira itu contoh bagus tuh si Sultan Hamengkubuwono yang mewariskan kepemimpinan politiknya kepada putrinya pembayun itu. Baguslah, modern lah. Modern, dan bisa jadi itu akan menjadi sebuah gebrakan baru nanti Prof, bisa diikuti oleh masyarakat di DIY khususnya, dalam arti impact-nya tuh bisa sampai ke tingkat perpolitikan ya di DIY. Semisal bahwa bahkan penerus dari si Sultan saja bukan dari kalangan laki-laki, bukan sebutan raja tapi ratu semisal. Berarti di dalam lingkup kegiatan publik, politik, perempuan juga berhak dong memenuhi kuota representasi yang 30% tadi misalnya kan Prof. Mudah-mudahan bisa berdampak ya. Iya, tapi di internalnya sendiri belum clear ya. Iya. Masih ada
penolakan dari Betul. kakak adiknya segala macam. Mari kita lihat nanti seperti apa ke depan gitu ya, Prof, ya, terkait isu-isu demikian. Dan gini Prof, tadi saya menarik, ini kan tadi kita banyak mengulas tentang isu gender. Nah, terkait isu kemiskinan tadi ya, Prof, masih ingat nggak Prof dengan podcast kita yang dulu sebelumnya pernah berbicara tentang right mindset, rich sih, rich mindset dan poor mindset gitu ya. Dulu kita pernah membahas tentang itu. Nah, kira-kira ada kaitannya dengan poor mindset nggak ya kita ini? Kenapa yang menyebabkan isu-isu kemiskinan kita masih begini-begini saja gitu? Ada kaitannya atau memang secara real memang kemiskinan ini dibuat karena sistem struktur yang terbentuk? Contoh ya Prof. Di Indonesia ini kalau kita mau melamar pekerjaan aja kan sudah terstruktur sekali, misalnya syarat ya maksimal usia 23 tahun, 25 tahun misalnya, atau belum menikah gitu. Biasanya ada syarat-syarat tertentu kan ya Prof ya. Nah, itu kan menurut saya itu kan sudah terstruktur. Dan itu kan bisa menyebabkan struktur kemiskinan karena berarti orang-orang yang berusia 25 tahun ke atas tidak akan terserap lapangan pekerjaan dong Prof. Padahal dia punya capacity dan capability gitu. Tapi karena kemiskinan itu sudah terstruktur, jadi nggak ada peluang untuk itu bisa berkembang. Nah, ini bagaimana Prof? Iya, ketimbangan struktural itu memang jadi masalah yang harusnya pemerintah mulai memberikan kebijaksanaan agar kaum perempuan bisa berkembang lebih maju. Dan saya kira sekarang sudah, kalau dilihat dari beberapa fakta, banyak kan kaum perempuan sudah mendapatkan penghargaan, meskipun mungkin kita merasa belum maksimal ya. Tapi penghargaan itu cukup banyak lah. Jadi menurut saya perlu diperbanyak perempuan yang sukses di bidang bisnis juga perlu, saya kira. Jangan sampai kaum perempuan juga ketinggalan, harusnya di bidang bisnis, dan sudah banyak kan yang hebat-hebat di bisnis. Mestinya itu mulai diratakan sejak dari masyarakat bawah. Atau gini Prof, di politik kita deh, yang menjadi pembantu-pembantu presiden, menteri-menteri, kan masih didominasi kaum madam ya Prof ya. Kenapa ini ya tidak dibalik gitu, didominasi kaum hawa, supaya memang kita bisa belajar dari contoh yang konkret di atas gitu, dari government kita gitu. Ya mungkin kan beberapa pekerjaan tertentu memang yang memenuhi syarat di situ laki-laki. Tapi kalau tidak ada keharusan laki-laki, harusnya perempuan mendapatkan peluang yang sama juga, ya. Itu saya kira soal waktu ya. Sekarang jenderal perempuan ada nggak ya? Maksud saya Panglima ABRI itu perempuan kalau bisa. Kalau sampai detik ini belum ada. Nah, itu kenapa? Kenapa kok perempuan nggak diberikan kesempatan? Gitu? Iya, makanya kita bikin aja pemerintahan, aku yang presiden, kau yang wakil. Boleh ya. Nanti kita berikan Panglima ABRI perempuan. Perempuan semua ya, terus Prof ya. Yang Menteri Agama perempuan, itu bagus tuh. Bagus, ya. Biar lebih ini semua. Kok nggak ada ya perempuan Menteri Agama, kok laki-laki semua? Dari dulu ya Prof ya, belum pernah ya. Harusnya Menteri sekarang ada Menteri Perempuan, Menteri Agama perempuan. Nanti satu saat nanti lama-lama kaum perempuan bisa jadi khotib dong. Kan sudah pernah datang ke kampus kita, siapa namanya? Awinawatu, dia kan imam dari perempuan. Kalau nanti sudah imam perempuan ada, nanti yang menikahkan perempuan, wali nikah itu perempuan aja. Kan sekarang banyak yang dia punya anak tanpa suami yang jelas, kan dia menjadi single parent kan. Iya, tapi kadang ini Prof, kalau seperti itu kan kembali lagi ke budaya kita ya kan Prof, bisa nggak diterima di Indonesia? Bisa jadi kontroversi dong. Iya, memang sebagian besar. Itu soalnya di Indonesia itu masih kayak gitu ya. Maklum, kita kan ada di ini ya, batasan-batasan ketimuran kita kan masih sangat tinggi kan Prof ya. Jadi memang untuk sebenarnya kalau saya sebagai perempuan
isu gender ini tidak harus keluar dari kodrati dalam arti menimbulkan kontroversi ya Prof ya. Maksudnya kalau memang itu masuk ke dalam logika dan sesuai dengan moral is okay, tapi kalau memang sudah kontroversi dan tidak sesuai dengan budaya ketimuran, saya pikir tidak perlu gitu. Kalau menurut saya sih Prof. Iya, ya sekarang perbedaan itu kan menjadi ciri nyata dari alam kan. Iya. Jadi saya kira nggak usah kita pertentangkan ya, karena dua-duanya saling membutuhkan. Jadi yang penting adalah membentuk harmoni. Oke, simbiosis mutualisme ya. Apalah namanya, pokoknya harmoni itu bisa tercipta karena ada perbedaan. Saya kira sama-sama memerlukannya kan, perempuan memerlukan laki-laki, laki-laki memerlukan pertemuan. Jadi diatur aja yang baik-baik gimana. Tapi nggak usah mempermasalahkan gitu. Tapi mungkin nanti kalau saya sebagai seorang menteri ya pemberdayaan perempuan, saya akan ini ya banyak membuat perempuan itu jadi orang-orang yang di nomor satu di. Atau malah sebaliknya, nanti dirjen-dirjenmu, direktur-direkturmu semua laki-laki, cuma yang perempuan kamu aja sebagai menteri. Mungkin kepuasan sendiri ya. Itu ini apa istilahnya? Kalah menang caca. Nah, kalah menang caca apa? Jangan pakai di situ. Gimana sih? Nanti akan kita bahas di podcast kita selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana ya, teman-teman ya. Oke, Prof. Musa, terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini tentang isu-isu sosial. Begitu banyak hal yang menarik. Kalau kita berbicara terkait isu sosial dan tidak akan bisa selesai dengan 1, 2, 3 kali obrolan gitu, akan banyak sekali perbincangan tentang isu sosial. Ini kita baru mengulik tentang isu gender dan sedikit mengulik tentang isu kemiskinan. Coba kapan-kapan kita mengulik tentang isu-isu sosial lainnya ya yang menurut teman-teman sangat menarik untuk dapat kita diskusikan. Dah, mungkin ada 1-2 patah kata closing statement dari Prof. Musa. Boleh, Prof? Iya. Saya kira isu perempuan dalam berbagai bidang kehidupan itu yang diperlukan adalah penghargaan dan pengakuan. Kita menghargai perempuan dan memberi penghargaan pada teman-teman dari perempuan untuk jangan takut menghadapi hambatan perbedaan itu. Ya, jangan takut, diterobos saja. Karena belum tentu loh kalau Panglima ABRI itu dari perempuan, siapa tahu lebih baik kan? Kan belum, kalau itu boleh kalah menang saja. Ya. Juga Menteri Agama Perempuan, saya kira kok menarik loh. Ya. Sekali kalau Indonesia bisa bikin Menteri Agamanya perempuan, kok ini menarik juga. Tentu nggak ada yang nggak melanggar moral juga ya. Terobosan gender terbaru di Indonesia. Jadi saya kira mesti kita coba lah. Bangsa ini makin lama harus makin toleran, harus makin menghargai perempuan, karena saya yakin pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang dari laki-laki, dia juga berhutang budi sama perempuan. Paling tidak berhutang budi kepada ibunya, juga berhutang budi pada istrinya. Mereka bisa bikin kesuksesan tanpa perempuan, tanpa istri dan ibunya. Nggak mungkin kan? Nah, saya kira ini perlu diberdayakan dalam kehidupan masyarakat. Dan kaum perempuan sendiri jangan merasa kecil hati. Maju terus, pantang mundur. Negeri ini dipimpin oleh perempuan. Akan lebih baik. Dicoba. Amin. Jadi yang istilahnya kalau kita berbicara tentang isu gender ya teman-teman, jadi empowerment seorang perempuan itu perlu dilakukan. Berdaya itu tidak hanya dalam segi berdaya dalam segi ini ya SDM gitu, banyak hal dalam yang bisa dilakukan oleh perempuan agar bisa berdaya. Dan pastinya sebenarnya kalau Prof. Musa tadi menyampaikan bahwa perempuan itu jangan mau sama dengan kaum laki-laki, bahkan kalau bisa membuat terobosan baru, bisa lebih dari laki-laki kan gitu, maksudnya lebih dalam arti tidak melanggar kodrat yang sudah ada gitu, tapi lebih dalam hal ya penghasilan begitu, kemudian cara berpikir ya Prof ya, pola pikir gitu, seperti itu. Jadi jangan pernah terbatas oleh ruang dan juga waktu.
Akhir kata, saya Rindi Astika Yuliana dan juga Prof. Musa Asari hari ini di Musa Asari channel Musa Asari Menjawab. Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe channel YouTube Musa Asari channel Prof. Musa Menjawab. Bantu like, bantu share, bantu subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, teman-teman, supaya channel Prof. Musa Asari semakin jaya dan juga semakin berkembang. Akhir kata, saya Rindi Astika Yuliana dan juga Prof. Musa Asari pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.